Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fauzan Anazaini dengan NPM 101202666 dari kelas C1. Di sini saya akan memaparkan materi dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam, yaitu ucapan para arifin mengenai jenazah dan kubur serta hukum ziarah kubur. Materi ini terdapat jenazah, alam kubur, serta ziarah kubur. Yang pertama, jenazah. Melansir dari NU Online, setidaknya ada 4 kewajiban yang harus dilakukan setiap muslim terhadap orang yang meninggal, seperti memandikan, mengkafani, mensolati, dan mengubur. Dalam pelaksanaannya, setiap muslim dianjurkan untuk menerapkan sesuai sunnah yang telah ditentukan. Yang kedua ada alam kubur. Secara terminologi, barzah atau kubur didefinisikan sebagai suatu alam yang terdapat di antara dunia dan akhirat, yang pada saat itu ruh manusia yang sudah meninggal dunia berada di dalam alam tersebut untuk menunggu datangnya hari kebangkitan atau yaumul ba'ts, yang merupakan awal dari kehidupan akhirat. Adapun keberadaan ruh di alam barzah akan terus seperti apa adanya dan tidak akan hancur ataupun punah. Ruh manusia tidak akan hancur karena ruh manusia itu ciptaan yang berasal dari ruh Tuhan. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada beberapa surat dalam Al-Quran, yaitu seperti Quran surat As-Sajdah, Quran surat Al-Hijr, Quran surat Sod, dan lain-lain. Berikutnya ada fitnah atau ujian kubur. Jika seseorang hamba telah diletakkan di dalam kubur, dua malaikat akan mendatanginya dan memberi pertanyaan-pertanyaan. Dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad dari sahabat Al-Bara bin Azib radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda yang artinya kemudian dua malaikat mendatangi dan mendudukannya. Lalu keduanya memberikan beberapa pertanyaan seperti yang terdapat dalam PPT ini. Berikutnya ada nikmat kubur dan siksa kubur. Orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah akan mendapatkan nikmat kubur, sementara yang meninggal dalam keadaan su'ul khotimah akan mendapatkan siksa kubur. Penjelasan tentang adanya nikmat kubur adalah firman Allah SWT dalam Quran Surat Al-Imran ayat 169. Ya, artinya, janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapatkan rezeki. Berikutnya ada ziarah kubur. Ziarah berasal dari bahasa Indonesia yang berarti berkunjung ke tempat yang dianggap keramat atau mulia, makam, dan lain sebagainya. Sedangkan berziarah adalah berkunjung ke tempat yang dianggap keramat atau mulia, makam, dan lain sebagainya untuk berkirim doa. Selanjutnya ada dasar hukum ziarah kubur. Ziarah kubur bagi laki-laki hukumnya sunnah, sedangkan bagi wanita hukumnya mubah. Hal ini berdasarkan dari hadis Rasulullah SAW yang artinya, sungguh aku dahulu telah melarang kamu ziarah kubur. Maka sekarang Nabi Muhammad SAW telah diizinkan untuk berziarah ke kubur ibundanya. Maka berziarahlah kamu, karena sesungguhnya ziarah itu mengingatkan akan kematian. Hadis riwayat At-Tirmizi. Di sini ada 3 macam ziarah kubur. Yang pertama ziarah syariah, yaitu ziarah yang sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua ada bidiyah. Tata cara ziarah ini berselisih dengan tuntunan Nabi, karena dalam mengurangi kesempurnaan tauhid serta mengantarkan kepada sesuatu yang hukumnya syirik. Misalnya ziarah kubur dengan tujuan beribadah kepada Allah di sisi kubur atau mendapatkan berkah. Yang terakhir ada syirkiyah, di mana di dalamnya mengandung ketentuan tauhid dan dapat menghilangkan keimanan. Karena tujuan ziarah ini dapat meminta bantuan dan pertolongan kepada para penghuni kubur dengan menyembelih kurban sebagai sesajen. Tentu hal itu eh, masuk ke dalam kemusyrikan dan kesyirikan. Selanjutnya ada adab ziarah kubur. Yang pertama dianjurkan untuk berwudu terlebih dahulu. Yang kedua memberi salam dan mendoakan ahli kubur. Yang ketiga ada saat berziarah hendaknya dilakukan dalam keadaan khusyuk. Yang keempat mengambil hikmah dari ziarah. Yang kelima dilarang untuk duduk atau berjalan di atas makam. Yang keenam menjauhi perbuatan batil. Yang ketujuh berpakaian sopan. Dan terakhir tidak boleh mencela atau menyalahkan perbuatan ahli kubur semasa hidupnya. Yang terakhir ada tata dan doa ziarah kubur. Yang pertama membaca salam, yang kedua membaca istighfar, yang ketiga membaca surat Al-Fatihah, yang keempat membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas, yang kelima membaca kalimat tahlil, serta terakhir ialah membaca doa ziarah kubur. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.